disiarkan dari Jalan Ahmad Yani Turen. Inilah Radio Al-Azhar FM. Radio Al-Azhar FM. Sarana informasi dan dakwah. Sarana informasi dan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh yang tak kuasa kami sebutkan satu persatu, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan sedaya, serta para jamaah hadirin dan hadirat Masjid Al-Azhar, baik yang ada di masjid maupun yang mendengarkan di radio Al-Azhar 94,4 FM. Pada kesempatan pagi hari ini, kita semua akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Gus Hamim yang akan membawakan tema tentang aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kepada beliau, Gus Hamim, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li qadai hajatina min khawaijid dunya wal akhirah wa li kulli niyatin sholihatin wa limana wa alai salafus sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para kiai, para ustadz, para sesepuh, pengurus takmir Masjid Al-Azhar Turen yang kami takdimi, yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Al-Azhar ini melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ngaji. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melanjutkan beberapa persoalan yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas adab. Jadi adab atau etika. Jadi ahli sunnah wal jamaah seperti kemarin itu ada 3 komponen, ada iman, wilayahnya iman, kaitannya dengan ilmu tauhid, ada kalanya syariat, fikih, rukun Islam, ada kalanya adab atau ihsan atau etika. Nah, pada kesempatan kali ini karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kita akan bahas beberapa etika atau adab berpuasa. Di antaranya adab berpuasa ahaduha khifdul lisan wal jawarih anil mukhalafat. Menjaga lisan, menjaga mulut, menjaga anggota badan dari mukhalafat. Mukhalafat itu semua perkara yang bertentangan dengan syariat atau perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Nabi menyampaikan dawuh malam yada qaula zur wal amal bihi
falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sing sinten tiang, bagi siapapun yang tidak mampu meninggalkan atau tidak mau meninggalkan ucapan goroh, bohong, dan melakukan amal-amalan yang bohong, penipuan, omongan yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Artinya Allah tidak butuh pada orang itu untuk berpuasa jika dia tidak mampu puasanya itu mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Sebab apa? Sebab fungsi atau tujuan berpuasa itu adalah mengendalikan diri atau kasrus syahwat, mecah syahwat, supaya kita terlatih tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Yang dilarang puasa itu kan diantaranya makan, minum. Makan itu perkara yang mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Minum itu boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, disyariatkan puasa itu supaya terlatih mengendalikan diri. Wong yang minuman, yang air putih yang aslinya boleh diminum, ini dilarang ketika puasa. Tentunya perkara yang aslinya jelas-jelas haram, tentu ini harus jauh lebih ditinggalkan. Jadi jangan sampai puasa yang meninggalkan perkara yang aslinya mubah seperti makan dan minum, tapi melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Seperti apa ya? Berkata kotor, ghibah, menggunjing, ngerasani orang, berkata buruk, menyakiti orang, dan lain-lain. Nah, karena Kanjeng Nabi sendiri pernah menyampaikan dawuh juga, rubba shaimin haduhu min siyamihi alju wal atsu. Banyak sekali orang itu yang di puasanya itu dia hanya mendapatkan bagian lapar dan haus. Jadi poso mulai dari subuh tadi itu, imsak tadi sampai maghrib tidak ada bagian apa-apa. Tidak dapat dum-duman, tidak dapat bagian pahala. Dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena perbuatannya banyak yang melanggar syariat sehingga puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya kira-kira? Nah, cuma permasalahannya meskipun uang niku posoe mbuh diterima mbuh enggak, ya tetep kudu poso. Jadi tetep kudu poso. Mboten angsal atau salah kalau ada orang timbangane ngerasani wong ngoten niku ya kudune menisan gak poso. Ya keliru, tetep harus puasa. Tetep harus puasa. Cuma puasanya diusahakan sempurna. Nah, jadi gaya apa traweh lek gak poso. Kadang-kadang kan enten wong iku ya gak poso tapi traweh. Ya luwe apik traweh timbangane salah gak poso gak traweh pisan. Nek sing luwe apik ya poso ya traweh. Nah, tapi sing tepak ya poso, masih ya gak traweh. Ngoten. Sebab nopo? Sebab poso niku wajib, traweh niku sunnah. Lah niki pentingnya ngoten niku. Dadi lek umpama wong niku ancene trae aras-arasen ibadah, jadi abot ninggalno perkara-perkara sing disenengi, kudu iso milih atau punya pengetahuan, nggadahi ilmu, kudu milih sing fardu, kudu milih sing wajib. Ojo sampai keliru. Nah, ngoten. Ojo sampai keliru. Lek keliru niku bahaya. Nah, jadi ojo sampai keliru. Dadi yo milih sing wajib
mawon lek ancane aras-arasen. Ampun diwalik, maksud diwalik sunnah dilakoni wakeh tapi wajib gak dilakoni. Gak salat subuh tapi salat traweh. Ya gak apa-apa, timbangane gak salat traweh ya gak salat subuh. Ning lek kudune kudu milih salat subuh meskipun tidak salat traweh. Nah, kenapa? Karena subuh niku wajib. Sementara traweh niku sunnah. Nah niki contohnya ngeten. Nah niki umpama kapan-kapan ono sing kliru, nek pas salat. Nah, jadi nek salat maghrib utawa salat isya niku kadang-kadang imame lali. Gak tahiyat awal, nggih. Gak tahiyat awal. Kok imame ngadeg rakaat ketiga ngadeg. Nah, niki lek wis kadung ngadeg gak oleh lungguh. Apa kok mboten angsal lungguh? Kenapa tidak boleh duduk? Karena berdiri ini hukumnya wajib. Sementara duduk tahiyat awal, kalau tahiyat yang kedua itu wajib. Duduk yang tahiyat awal ini hukumnya sunnah. Nah, maka tidak boleh dari terlanjur berdiri maksudnya, kecuali kalau belum diri baru ngangkat balik duduk boleh. Ini sudah berdiri tidak boleh duduk. Kenapa? Karena tidak boleh meninggalkan wajib menuju perkara yang sunnah. Lah niki kadang-kadang rada angel lek makmume niki nggih nuwun sewu, kadang makmum iki rada keminter ngono lho, kadang-kadang niku. Gak tau ngaji tapi rada keminter. Dadi imame wis kadung gak tahiyat awal kan kadung ngadeg. Ya jenenge menungso ana laline barang. Kanjeng Nabi nggih tahu lali, mengkane ana syariat sujud sahwi. Akhirnya ngadeg. Lah makmume subhanallah. Nah, enten mboten tahu mboten mriki kira-kira. Subhanallah ngotot. Nah, ngotot ae jere makmume maring ndek pas salat niku dibatin. Bar dibatin mulai rasan-rasan bi koncone. Wo imam mok jan wangel kandhanane. Wis di subhanallah balak-balik iki lho. Kok gak gelem lungguh dilalae imame tepak tau ngaji. Nah lek imame gak tau ngaji ya melok lungguh, gak kuat karo godaane makmum. Istilahnya kena teror. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kena teror makmum. Tapi lek imame ngaji ya punya pendirian. Wong ini pencene lek sampai lungguh iso batal. Paham nggih? Jadi perkara wajib niku kaidah umum tidak boleh ditinggalkan untuk melakukan sunnah. Jadi gak oleh bengi-bengi ku salat hajat wakeh sampai kekeselen gak iso salat subuh, gak kuat salat subuh mboten angsal. Nah, lek kuat nggih apik, wajib dilakoni, sunnah dilakoni. Mukana Kanjeng Nabi niku traweh enggak full. Sebab nopo? Wedi nelongso, wedi rekoso umate. Njaga sing penting fardu-fardu niku aja sampai dipun tinggalaken. Nah, balik datang persoalan poso wau. Dadi poso niku enten loro. Siji ana batal posone. Nomor loro ana batal ganjarane poso. Ono batal ganjarane poso. Lek batal posone berarti wajib kodok. Kok mungkin niki ngombe mangan niki berarti wajib kodok. Berarti gurung tahu nglakoni poso. Tapi nek nglakoni perkara sing dadekno posone batal, ya tetep gak mangan, gak ngombe, gak jima, gak berhubungan suami istri. Tapi nglakoni niki wau omongan goroh, ngapusi uang, menipu, macam-macam niki boten wajib untuk kodok karena dia sudah tercatat ngelakoni poso. Dan niki penting. Nanti sing penting ya apa-apa niku kudu mantep. Ngelakoni ibadah mbok diterima mbok boten. Enter salah setunggalipun ulama dateng kitab Imam Ghazali ingkang nami Ayyuhal Walad. Ulama niku oleh ana swara. Nah, jadi ulama niku krungu ana swara. Sampeyan wis gak usah ibadah-ibadah. Lah apa? Ibadah sampean jelas gak ketrima. Nah, kira-kira napa niki?
apa maneh niku wonge ngaku malaikat ngono. Jadi ibadah sampean wis gak keterima wis gak usah, percuma sampean poso wis neraka sampean wis gak usah. Usah salat-salatan wis percuma malah gak diterima. Jawabane. Lah niki tiang lek gak ada ilmu semerap ukurane. Jadi tiangin jawab innama khuliqna lina'budu. Saya diciptakan untuk menyembah. Kalau dalam Al-Qur'annya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi menungso niku nggih diciptakno niku nggih kongkon beribadah dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Soal diterima enggak urusan keri, sing penting dipelajari, dielmoni, makbul dan tidak urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kita yakin, kita berusaha. Jadi sing penting yakin dan berusaha. Dan ilmu niki sing hampir ilang sakniki. Niki ilmu sing ilang. Bukan hanya sakniki, nggih mulai zaman sahabat niku pun para sahabat-sahabat niku ketika ditinggal Sayyidina Abu Bakar, ditinggal Sayyidina Umar sambil ngoten niku. Kenapa Sayyidina Abu Bakar niku kok istimewa? Sehingga Rasulullah nek ono uzur mboten saged ngimami sing ditunjuk Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi wafat niku napa? Sing dadi khalifah, sing dadi kiai gampang ngoten, sing dadi pemimpin niku adalah Sayyidina Abu Bakar. Opo? Nah, mboten kok Sayyidina Abu Bakar niku akeh ibadah dibanding liyane, mboten kok Sayyidina Abu Bakar niku kathah ilmune, sebab lek dibandingno sahabat sing lintune riwayat niku hadis lebih banyak sahabat yang lain. Jadi sahabat Abu Bakar niku istimewa niku bukan karena bikasroti saumin, wala bikasroti sholatin, wala bikasroti riwayatin. Ora akeh posone, ora akeh nopo-nopone, ora akeh ibadah, walakin bisain wa qarafis sadrihi. Tapi ada sesuatu yang istimewa di hatinya Sayyidina Abu Bakar. Mantep yakin apa sing didhawuhno Kanjeng Bilek Kanjeng Nabi muni gak tau takok. Mas yo gak masuk akal, mas yo wis macem-macem. Pokoknya kok Kanjeng Nabi mundawuhi ngalor, yo ngalor. Kanjeng Nabi ndawuhi saya membawa risalah. Cak aku ono risalah, aku dadi nabi. Gak katik takon, gak katik mikir. Siap, nggih. Nah, ini sing hampir saat ini hilang. Gak koyok wong tuwek-tuwek biyen. Wong tuwek biyen niku kira-kira nggih sing sepuh-sepuh niku toko-toko wong kiai kampung-kampung niku lek ndonga mandi-mandi. Nggih ya. Menapa-apa ini jauh udan. Nggih mboten kira-kira. Idune wong biyen niku luwe mandi. Mas yo gak patek fasih kaya tiyang sakniki napa? Sebab atine jernih, atine mantep, atine madhep. Nah, sakniki niki wis nggih rada jano nang masjid yo apa mantep gak, ngaji yo gak mantep, sembarang gak patek mantep. Uripe galau lek jare arek milenial iki uripe mek bingung tok ngono. Salat yo bingung, salat eling sembarang kalir. Apa jenenge katiriyaya sembarang kalir, kate budal selawatan ya mumet mikiri iko mikiri kok pokoke uripe bingung tok. Dadi kaya wong gak duwe syukur. Padahal wis dikei rezeki karo pangeran sembarang kalir. Nah, jadi karena kemantepan itulah Sayyidina Abu Bakar yang disebut dengan cara Imam Ghazali ilmu yakin yang hampir terkikis, semakin tahun akan semakin terkikis. Mila kula lan panjenengan sedaya monggo di dalam beribadah apapun, khususnya karena di bulan Ramadan nggih Ramadan niki walaupun Ramadane posoe elek-elekan gampange, sing penting gak mangan gak ngombe kan sing batalno, yakin insyaallah dipun trima kalian Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan belajar sedikit-sedikit supaya perkara-perkara yang membatalkan pahala ini bisa bisa napa niku namine dikurangi. Supados napa? Supados kula lan panjenengan menika niki napa slamet donya ngantos akhirat. Jadi kula wangsuli malih enten kalih, satu membatalkan puasanya, yang kedua membatalkan pahalanya.
nek membatalkan puasa berarti wajib qada. Kados tiyang mangan minum. Nek batalno ganjarane niki kata sanget. Nah, pokoknya perbuatan-perbuatan sing melanggar syariat niku saged mbatalaken poso. Maksudnya mbatalaken ganjarane poso. Tapi nggilek wis kok mari mulai ngeten iki mari ngono ngrasani wong utawa apa ya posone kudu tetep dilanjutkan sambil istighfar njaluk ngapura. Nah, tapi tidak wajib qada. Niku diantara faedahnya. Kemudian faedah yang kedua, idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun liqauli sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun. Keranten kita ini napa namine tiang Islam nggih harus tegas dengan syariat. Jadi tidak ada toleransi. Misalkan kita waktu bulan puasa Ramadan yang wajib kok kita diundang orang ini jam 11 ada makan-makan. Ya kita harus tegas, kita tidak makan. Ini imun, saya sedang berpuasa. Ampun ragu-ragu. Wangkuk kalau saya enggak puasa nanti apa itu kalau saya tidak makan-makan saya dianggap tidak toleransi. Tidak ada toleransi di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya kayak kalau ngundang mangan-mangan ya maghrib ke atas jam 12 malam, jam 1 malam, jam 11. Nah, ini kalau Ramadan. Tapi kalau di bulan nopo namine di bulan luar Ramadan atau puasa sunnah lah niki enten toto carane dewi. Jadi misalkan kita puasa Rajab, kita puasa Senin Kemis, kok dilala ada undangan walimatul urs, acara mantenan, acara waliman. Kita diundang untuk makan-makan. Nah, ini caranya bagaimana? Satu, kita lihat. Kalau tuan rumahnya tidak keberatan, kita tidak makan. Kita tidak apa-apa, kita tetap berpuasa. Tapi kalau tuan rumah keberatan, nah maksudnya keberatan ini apa? Panjenengan itu diundang secara khusus memang, dimasakno secara spesial. Wis entek akeh, ragate akeh, rekoso, kadang utang barang, nah, digawe tuku sing istimewa, kok dilalah gak dipangan alasan poso. Lah ini tidak diperbolehkan. Inilah syariat Islam di dalam bagaimana menjaga perasaan orang lain itu di atas segalanya. Selama itu tidak melanggar syariat. Jadi toleransi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain itu selama tidak melanggar syariat, itu memang di antara ajaran penting di dalam syariat. Nah, sampai Imam Sya'roni niku mengutip dawuh Sayyidina Ali ketika Kanjeng Nabi ndawuhno wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah, berperilakulah yang baik kepada sesama manusia. Ini Sayyidina Ali menegaskan, apa sih maksudnya berbuat baik? Nggih niku muwafaqatun nas, toleransi padha mbek wong liya. Nah, selama malam yukholif syar'a, selama tidak napa niku melanggar syariat. Jadi guyupi, cara bahasa wong mriki niku guyupi. Ana kancane ngopi-ngopi ya ngopi. Ini bagian dari akhlakul karimah. Selama enggak melanggar syariat. Tapi nek dijak misalkan ngombe barang haram, ini tidak ada toleransi di dalam syariat. Nah, itu jelas karena itu melanggar syar'i. Tapi nek selama tidak ada pelanggaran dalam syariat, nah syariat niku memberikan napa? Kekuatan yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Poso sunnah. Luwe apik wong iku mokel. Luwe apik mangan. Nah, luwe apik mangan meskipun dia sedang menjalankan ibadah puasa, artinya didahulukan legowo tuan rumah tinimbang ibadah poso sing rupa
sunnah. Nah niku penegasan dalam syariat maksudnya nopo bahwa kita berperilaku sesama manusia itu baik, ini juga ajaran agama Islam yang memiliki tempat yang sangat serius. Kenapa sangat serius? Bahkan puasa saja disuruh membatalkan. Mangan wae ora usah poso. Syariat mengatakan begitu. Kenapa begitu? Jogon atine tonggone, atine dulure sing kadung repot masak, sing kadung repot mengeluarkan biaya banyak untuk ngundang panjenengan sedaya. Diundang dimasakno. Nah, ngoten niku. Ya kira-kira lek mriki ana acara tahlilan 40 dinoan ngono, undangan tahlil misale. Ya gelem tahlilan kabeh ngono. Wis tahlilan wis kaya umume. Marono diduki wedang gak diombe, dikei mangan gak diombe, dikei berkat gak digawa. Wong undangane tahlil kok, sing penting lak dibacakno tahlil. Mari ngono mule. Panganane gak dipangan, berkate gak digawa, wedange gak diombe. Kira-kira sing diomah ya napa niki kira-kira? Nah, ngoten niku. Nah, niku mboten angsal kalian syariat. Nah, kecuali lek disuguhi barang sing mabuk-mabuk, mendem, narkoba lah niku wis lek niku jelas. Tapi lek acara tahlil nggih mboten kira-kira kan ngoten. Nah, cuma umpama biasa niku kadang-kadang tiang niku nggih kabablasan saking apike nang koncone ngalor ngidul bareng lek ana kesusahan ditulungi akhirnya ditawani narkoba gak iso sing kate nolak. Polahe jare wis demi sekancaan. Lah ngenten iki sing mboten angsal. Nggih, sampun. Menawi enten yang nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang membatalkan puasa diantaranya adalah memasukkan barang ke misalnya lubang hidung, batal ya. Nah sekarang bagaimana dengan adanya swab, ya, dimana kalau naik pesawat atau naik kereta api kan diwajibkan untuk swab, ya, itu memasukkan alat ke hidung. Bagaimana puasanya? Batal apa tidak? Yang kedua, banyak obat-obatan yang seperti fresh care itu disedot itu loh, yai, itu apa membatalkan puasa Mbak Anda? Itu saja. Terima kasih. Swab itu di samping masukkan alat ada cairan apa gitu ya yang dimasukkan? Saya kurang tahu, belum pernah swab. Kebetulan keluarga kami kemarin naik pesawat itu kan di swab ya. Nah apa itu namanya, ini batal apa enggak gitu loh. Nah, enggak ada cairannya, tapi ada alatnya dimasukkan. Masuk sampai ke bagian dalam? Iya, sampai dalam. Oh enggak. Ya. Terima kasih Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk vaksin juga bagaimana? Apa itu namanya? Membatalkan apa tidak puasanya? Baik, terima kasih. Tadi pertama intinya ngeten. Perkara yang membatalkan puasa itu yang disepakati oleh para ulama, itu adalah benda. Benda itu bahasa di dalam bahasa Arab atau bahasa kitabnya itu ain. Jadi ini namanya ini benda. Kalau bukan benda itu namanya bau. Bau masuk ke hidung. Itu namanya bukan benda. Tapi kalau di dalam bahasa kitab namanya asar, labet bahasa nang Jawa. Ono ambune tapi gak ono rupane. Jadi menghirup bau. Nah, ini tidak membatalkan. Kalau memasukkan benda ini membatalkan. Nah, pertama itu, benda itu masuknya kemana yang membatalkan? Benda itu masuknya adalah ke lubang. Lubang yang sudah ada, bukan lubang yang dibuat. Lubang yang sudah ada itu lubang yang asal manusia itu ada lubangnya. Hidung, mulut, kemudian mohon maaf dubur. Itu kalau ya sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Kalau dulu itu mungkin yang masih
buang air besar di sungai yang duburnya dimasukkan ke air, lah ini bisa membatalkan karena air akan masuk ke dalam. Ya kalau sekarang sudah nggak ada ini, itu kan zaman dahulu. Ya maksudnya kalau di Turen, kalau di daerah lain mungkin sudah ada. Turen kan sudah kategori kecamatan yang lumayan maju lah. Masa apa itu buang air besar ke jeding sudah punya kamar mandi. Tapi itu persoalan yang di beberapa daerah ya kalau zaman dahulu itu masih banyak. Yang kadang orang tidak hati-hati. Nah, sebelum saya lanjutkan, andaikan ada perkara yang membatalkan seperti ini, tahu membatalkan, tidak boleh makan dan minum. Ya tetap berpuasa, tapi nanti wajib qodho. Nah begitu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi kok tahu, oh ini batal ini yang ternyata kemudian nggak boleh makan minum. Nah hanya lupa. Kalau lupa itu memang rezeki yang tersendiri itu lupa itu. Meskipun 2 piring, meskipun banyak, ini tetap apa namanya? Kalau ya sebagian ulama mengatakan itu kiriman dari surga. Nah begitu. Kemudian kalau sesuatu itu masuk tidak melalui lubang yang semestinya, jadi tidak melalui lubang semestinya itu ada benda itu maksudnya cairan, itu termasuk benda. Jadi cairan itu sirup macam-macam itu termasuk benda. Atau kalau suntik itu memasukkan barang, itu kan masuk ke benda. Nah ke sini ini para ulama beda-beda. Seperti apa namanya impus dan macam-macam itu. Ini ulama berbeda pendapat. Satu tetap mengatakan itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena masuknya ini tidak melalui lubang. Nah, tapi sebagian ulama enggak. Tetap mengatakan batal. Kenapa batal? Karena yang dimasukkan seperti infus dan lain-lain itu mampu mempengaruhi terhadap organ tubuh. Maksudnya mempengaruhi apa? Ada yang mengobati, ada yang menimbulkan energi seperti infus, ada pengaruh yang jelas ke dalam tubuh. Oleh karenanya, nah kalau yang untuk vaksin itu kan disuntik begini ya. Nah ini ulama masih beda pendapat. Kenapa begitu? Ya alasannya tadi itu, satu menganggap bahwa ya itu tidak masuk ke lubang. Oleh karena demikian, nah maka bagaimana kita menyikapinya selama tidak terpaksa? Selama tidak terpaksa dan atau bisa dilakukan malam hari, suntik atau apapun ya kita lakukan malam hari. Tapi kalau memang terpaksa tidak ada jalan lain, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Napa niku namine mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak batal jika terpaksa begitu. Nah, jika tidak terpaksa kita lebih memilih kehati-hatian. Nah untuk swab saya juga belum tahu pasti. Tapi kalau masuknya itu sampai ke istilahnya ini khoisum bahasanya ya, bagian dalam hidung, maka ini adalah membatalkan. Kalau sampai masuk bagian dalam. Tapi kalau hanya sedikit begini, istilahnya kalau barang ini dimasukkan gak nyenggerak begitu, itu berarti belum masuk ke bagian dalam. Tapi saya belum pernah praktek. Tapi kalau sepengetahuan saya di berita itu kelihatannya katanya ada yang sakit dan ini macam-macam, itu berarti sampai masuk ke sini. Nah begitu, kayak nyenggerak itu loh. Kalau masukkan air, kalau dimasukkan air memasukkan air sunah wudhu itu kalau kebanteran itu akan masuk ke dalam yang kayak nyenggerak itu. Makanya bagi orang yang berpuasa makruh hukumnya untuk berlebih-lebihan di dalam memasukkan air lewat hidung atau mulut. Kenapa? Supaya tidak masuk ke dalam. Nah begitu. Jadi kira-kira kalau yang swab itu kelihatannya memang begitu, tapi ya kita harus tahu praktek, maksudnya tahu tanya ke dokter, maksudnya yang dimasukkan atau orangnya sendiri itu akan terasa kalau yang pernah swab. Nah begitu, kalau sampai masuk bagian dalam berarti ya alatnya ini yang masuk, ini namanya sudah benda. Nah begitu, ini namanya sudah benda, maka kalau begitu berarti membatalkan. Nah jika nanti dalam uzur
ya ini nanti urusannya beda lagi. Jadi hukum itu ada dua begini. Hukum itu ada dua. Nah, ada hukum wat'i, ada hukum taklifi, istilahnya begitu. Sederhananya ngeten. Orang mecahkan kaca itu kalau sengaja berdosa. Di samping berdosa harus ganti kaca. Nah, begitu. Paham ya? Meninggalkan puasa itu kalau tidak ada udzur dosa, terus wajib qadha. Kalau ada udzur ya tidak berdosa, cuma wajib qadha. Enggak apa-apa kalau memang kita harus perjalanan, harus apa, ini namanya udzur. Meskipun membatalkan, andaikan itu membatalkan namanya udzur. Kayak orang enggak sengaja kok memecahkan kaca orang, ya ini wajib mengganti. Tapi dia tidak berdosa karena memecahkannya tidak sengaja. Hukum aslinya wajib mengganti. Tapi kalau yang punya rumah wis gak apa-apa sampean melarat ngono. Nah, misalkan begitu. Dilalas yang dipecahno niki apa jenenge? Wong sugih. Wong sugih tepak sing apik maksudnya ngoten. Sampean melarat duitku akeh, wis gak usah diganti, tak tuku dhewe. Iki lek tepak wong sugih sing apian. Lek tepak wong sugih sing kapian, melarat tingkahe gak karu-karuan. Gak roh kaca iki sak meter iki regane. Gawe tuku omamu iki lho. Sak bojomu, sak anakmu iku gak cukup gawe tuku kacaku sak meter. Lah niki lek tepak wong sugih tapi ya sing tepak gak tepak ngeten iki nggih. Tapi lek tepak sing apian wis gak apa-apa sampean wong gak duwe wis tak ijoli. Kira-kira ngoten. Paham nggih? Jadi dalam hukum niku wonten dua niku. Satu, dosa gak dosa, ganti gak ganti. Misalkan kok kekeselen turu. Nah, kekeselen turu, misalkan turu jam 09.00. Tangi-tangi jam 4 sore. Saking kekeselen ini. Ya tetap wajib qadha duhur. Tapi mboten dosa. Tapi kok sengaja gak salat duhur, aras-arasen kadung repot delok film cek apike, bablas jam 4. Nah, niki wajib qadha. Tapi dosa. Dosane ninggalno salat dengan sengaja. Nah, lek wajib qadha ya semua yang ditinggalkan kewajiban itu wajib diqadhoi atau diganti. Kalau dosa dan tidak dosa itu kaitannya dengan teledor atau tidak teledor. Ada udzur apa tidak ada udzur, ceroboh atau tidak. Nah, ceroboh dan tidak ceroboh ini namanya hukum taklifi kalau di dalam bahasa fikih, di dalam pembagian bahasa fikih atau bahasa syariatnya. Nah, kalau yang kaitan ganti dan tidak mengganti itu namanya kaitannya adalah wat'i. Kalau punya anak kecil kemudian dia tidak sengaja, nah akhirnya memecahkan kaca orang, selamanya ini tidak ada berdosa anak kecil ini. Karena anak kecil ini belum ditaklif, belum ada beban kewajiban syariat. Tapi bapak nih, mbok nih wajib ganti kaca itu. Nah, begitu aturan mainnya. Nggih, kinten-kinten jelas nggih untuk persoalan ini. Cekap, apa masih ada pertanyaan lagi? Sampun cekap. Saking bapak-bapak bawa menawi. Sampun. Oke, menawi sampun kita akhiri. Mugi-mugi pertemuan kita membawa barokah dan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan untuk besok hari yang ketiga atau hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa sampai paripurna hingga nanti akhir Ramadan. Ala hadiniya as-solihah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ala man walai salafus solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamin hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa kashaftahu wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة